Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhan netizen, ma'asyarul viewers wa subscribers, rahimani wa rahimakumullah. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan, ya, dengan penuh kenikmatan, sehingga kita bisa menjalani posisi kita sebagai hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56, Allah menyatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Liya'buduni dalam bahasa Arab seharusnya normalnya adalah liya'buduni, namun bahasa Arab juga biasa menghilangkan ya pada kata aku, pada kata dhamir aku, sehingga ayat liya'budun itu hanya bermakna agar mereka, yaitu manusia dan jin, menyembah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhan netizen, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ibadah itu adalah semata-mata agar kita bisa mendapatkan rahmatnya. Karena rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas, sehingga sayang sekali jika tidak ada makhluk yang menikmatinya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk adalah agar rahmatnya itu dirasakan oleh sebanyak-banyaknya makhluk. Agar makhluk itu mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya setelah sekian waktu mempelajari ilmu ruqyah itu betul-betul merasa, dan mungkin Anda juga akan merasakan itu ketika Anda menyimak video-video atau mengetahui secara langsung proses ruqyah atau proses pengeluaran jin, pengusiran jin dari jasad manusia itu. Ya Allah, saya betul-betul setelah sekian lama saya menjalani itu, membimbing orang-orang agar bisa meruqyah, saya merasakan, ya Allah, betapa beruntungnya bangsa jin itu, ya, betapa beruntungnya, dan Anda akan mengetahui itu betapa beruntungnya mereka. Kenapa? Karena mereka bisa mengetahui alam gaib, ya, alam gaib dalam ranah mereka tentunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyatakan bahwa wala ya'lamul ghaiba illallah. Ya, hanya Allah yang tahu tentang alam gaib, sehingga yang diketahui manusia tentang alam gaib itu adalah gaib yang nisbi, bukan yang hakiki. Ya, sehingga jin juga mengetahui alam gaib yang nisbi, bukan yang hakiki. Kalau alam gaib yang hakiki hanya Allah yang tahu. Dan nanti ketika kita dibangkitkan, ya, ketika manusia dan jin itu dibangkitkan pada yaumul mahsyar, yaumul hasyar, maka Allah menyatakan fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ketika itu maka mata kita itu dibuka, sehingga mata kita bisa melihat. Fakashafna anka ghita'aka, mata kita yang sementara ketika kita di dunia ini tidak bisa melihat alam gaib, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabasaruka, maka penglihatanmu pada al-yauma, fabasaruka al-yauma hadid, sangat-sangat tajam. Ma'asyarul viewers, ayuhan netizen, sehingga kita bisa mengetahui pada saat itu apa-apa yang tidak bisa kita ketahui. Kita bisa melihat jin, kita bisa melihat malaikat, sehingga iman kita pada saat itu sangat-sangat kuat, karena kita tahu. Nah, makhluk jin, ya, bangsa jin itu
ketika di dunia sekarang ini mereka juga sudah mengetahui alam gaib, namun masih tidak sepenuhnya, gitu ya, belum totalitas. Sehingga apa? Sehingga karena mereka tahu alam gaib, mereka kemudian bisa memiliki iman yang mudah sekali kuat, begitu ya. Saya mengetahui dari berbagai macam pengalaman, saya juga mengalami itu sendiri, melakukan ruqyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bangsa jin yang diruqyah itu mereka, ketika kita bacakan ayat-ayat tentang surga, maka mereka langsung melihat seolah-olah surga itu ada di depannya. Ketika mereka kita kasih kabar tentang neraka misalnya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, maka kami akan sampaikan mereka kepada neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka itu sudah terbakar hangus, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang baru lagi. Liyadzuqul adab, kenapa kok begitu? Agar merasakan azab, ya. Nah, bangsa jin ketika kita bacakan ayat itu saja misalnya, maka mereka akan melihat api yang luar biasa. Mereka akan merasakan panas dan sakitnya, dan mereka betul-betul akan beriman. Nah, mereka mudah sekali untuk beriman dan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui itu. Saya juga sangat-sangat bersyukur, ya Allah, kenapa saya sebagai manusia ini tidak memiliki iman yang sekuat jin itu, yang hanya cukup dibacakan 1-2 ayat saja sudah pikiran itu sudah melanglang buana ke akhirat. Nah, penyebab kita banyak tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran adalah karena kita tidak memiliki keyakinan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar, ya. Padahal di dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam doa ketika dalam iftitah sholat tahajud misalnya, beliau membiasakan sebuah kalimat doa, wal jannatu haq wan naru haq, ya, bahwa surga itu benar, neraka itu juga benar. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat iman dengan keberadaan surga dan neraka. Kita juga harusnya demikian, karena ketika kita sudah sadar, setiap detik kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan kehidupan di akhirat itu adalah yang kehidupan yang sebenarnya dan kekal, maka ketika itulah kita betul-betul akan berusaha untuk sekuat-kuatnya beriman, berusaha sekuat-kuatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memiliki iman yang kuat terhadap kehidupan akhirat, maka ketika itulah kita akan terbiasa berbuat maksiat, terbiasa tidak berbuat taat. Ma'asyiral viewers, ayuhan netizen, oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan juga Anda semuanya supaya terbiasa mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang di dalam hadis qudsi, apa yang ada di dalam hadis-hadis nabawi, itu semuanya adalah kebenaran, dan jangan pernah satu kali pun menganggap itu adalah hoax, menganggap itu adalah kebohongan, ya. Jangan pernah satu kali pun. Sampai pun ada sebuah kabar dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa salah satu sayap dari lalat itu salah satunya adalah racun. Maka ketika lalat itu masuk ke dalam minumanmu atau makananmu, masuk, ya, menyatu dengan makanan atau minuman, maka celupkanlah sayap yang satunya juga, karena sayap yang satunya itu adalah penetralnya. Nah, kabar yang semacam ini seringkali dianggap sebuah hoax oleh sebagian orang, ya. Dianggap sebuah hoax.
Hal yang seremeh itu saja dianggap hoax, padahal itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengatakan sesuatu yang terkait dengan agama illa wahyu yuha, bahwa beliau tidak menyatakan itu sebagai hawa nafsunya sendiri, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, ma'asyiral viewers, ayyuhan netizen, maka hal yang seremeh apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah menganggap itu sebagai hoax, jangan pernah menganggap itu sebagai omong kosong begitu ya, kecuali memang hadisnya sudah dipastikan oleh secara ijma oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif atau bahkan mungkar, maudhu begitu ya. Dhaif atau maudhu itu sudah tidak perlu dijadikan akidah, kecuali kalau hadis dhaif itu masih bisa dijadikan dasar penguat ketika dalam hal-hal kaitannya dengan fadailul a'mal. Nah, itu pun didukung dengan hadis yang sahih yang menaunginya. Nah, tadi masalah lalat saja yang kecil saja itu sebagian orang menganggap itu sebagai hoax, padahal itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ceritanya dengan kehidupan gaib, kehidupan alam malaikat dan juga alam jin? Banyak orang-orang yang menganggap itu sebagai bohong, sebagai is nothing begitu. Padahal mereka tahu ketika ada seseorang yang mengalami kesurupan, seseorang yang mengigau ke sana kemari, tidak bisa diajak ngomong bahkan. Nah, mereka menganggap itu sebagai hanya sekedar penyakit psikologis, hanya ekspresi dari kemarahan atau kesedihan dan lain sebagainya. Nah, semacam ini perlu kita koreksi ya, perlu kita koreksi. Jangan kita berpikir yang tidak tepat semacam itu. Ya, padahal kita tahu bahwa kehidupan jin, kehidupan gaib itu ada. Ya. Sementara orang menganggap itu sebagai bohong. Padahal di dalam Al-Quran Allah sampai membuat sebuah surah yang dikasih nama surah Al-Jin. Ya, surah Al-Jin, surah tentang makhluk yang tertutup dari penglihatan mata manusia. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran itu surah Al-Malaikah. Karena siapapun, bahkan non-muslim pun meyakini adanya malaikat. Ya, non-muslim pun meyakini adanya malaikat, apalagi orang yang beragama Islam. Nah, sehingga Allah tahu itu dan tidak perlu membuat sebuah surah yang dengan judul atau nama Al-Malaikah. Tidak perlu. Tapi Allah perlu membuat judul Al-Jin. Kenapa begitu? Karena ini sangat-sangat riskan kalau tidak dipedulikan. Banyak orang yang kemudian diganggu oleh bangsa jin karena mereka menganggap jin itu tidak ada, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Padahal yang benar adalah jin punya kekuatan dengan izin Allah ketika kita memang layak menurut Allah untuk diganggu oleh jin. Ya. Karena apa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, iblis sudah menyatakan peperangan kepada manusia dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, oleh karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menjadikan mereka manusia itu tersesat dari jalanmu yang lurus. Ya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ayat yang semacam ini harusnya menjadi pertimbangan kita. Harusnya kita perhitungkan betul supaya kita tidak diganggu oleh bangsa jin tanpa kita sadari. Nah, ini penting sekali. Nah, salah satu cara untuk melindungi diri, dan ini penting sekali untuk dipelajari semua orang, dan semuanya orang harus bisa melakukan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah ruqyah. Ya. Ibadah ruqyah itu penting sekali. Nah, oleh karena itu
ruqyah itu yang seperti apa? Anda perlu mempelajarinya. Baik, saya sebelumnya sudah menyatakan, dan sebagaimana barangkali Anda memang kemudian tertarik untuk mempelajari ruqyah itu, Anda bisa menghubungi saya untuk saya berikan panduannya supaya bisa melakukan ruqyah secara mandiri, bahkan mengajarkannya kepada sebanyak-banyaknya orang. Anda bisa menghubungi saya di 082140888638 dan Anda akan saya bimbing untuk melakukan ruqyah syariah. Anda harus proaktif ya untuk belajar. Dan ruqyah itu bukan bagaimana ya. Anda tidak perlu berpikir ruqyah itu pasti kesurupan, ruqyah itu pasti muntah, ruqyah itu pasti marah-marah. Tidak, itu sama sekali. Ruqyah itu adalah tilawah, doa dan zikir yang disertai dengan niat untuk istighfar, mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan jin dan dari gangguan makhluknya. Sebagaimana doa ruqyah yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli nafsin wa min syarri kulli nafsin wa min kulli ainin hasidin, bismillahi arqika Allahu yashfika. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Wa min kulli nafsin, atau dari segala makhluk ya. Makhluk yang yang memiliki nafas. Nafas itu artinya peredaran udara, ya hewan, ya manusia, ya jin, ya malaikat. Kalau malaikat tidak mungkin mengganggu manusia ya. Kalau jin korin masih bisa mengganggu manusia. Malaikat memang tercipta dari cahaya. Kemudian jin juga tercipta dari panasnya api, ya, dari uap panasnya. Maka bersifat angin, gitu, nafas. Manusia juga memiliki nafas karena manusia itu terdiri dari banyak unsur, ya, banyak elemen, yaitu api, air, tanah, kemudian udara. 4. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa jin itu juga tercipta dari 4 elemen, api, angin, udara, air. Sehingga jin itu bisa mengganggu manusia melalui 4 elemen ini, 4 unsur ini. Ya, misalkan Anda berada di kolam ini misalkan, dan ternyata di kolam ini ada jinnya. Anda bisa saja diganggu oleh mereka melalui elemen air ini. Ya. Ma'asyiral viewers wa subscribers, tadi kita baca doanya malaikat Jibril, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin, atau dari pandangan mata yang hasad. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Ayuhan netizen, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mempelajari ilmu tentang ruqyah dan kita bisa mengamalkan ibadah ruqyah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.